kalian anak-anak? Gimana kabarnya? Gimana jawabnya kalau ditanya kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ayo, masih pagi kok sudah loyo. Sekali lagi, kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sekarang bisa diberi kesempatan untuk belajar bersama di ruangan kelas ini. Gimana Mas Rifki? Senang? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Iya, ayo Mbak Nanda, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Amin, amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, sekarang ibu mau kalian tengok kanan kirinya, depan belakang. Ada nggak kira-kira temannya yang hari ini nggak masuk? Ayo, ada apa nggak? Dilihat kanan kirinya, depan belakang. Ada yang nggak masuk? Lengkap, alhamdulillah. Anak-anak sekarang dengan semangat menuntut ilmu. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang masih ingat minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Mas Rifki, iya apa? Iya, tentang kalimat tanya. Siapa yang masih ingat kalimat tanya itu kalimat apa? Mbak Nanda? Oh, bukan, nggak berani. Kok nggak berani? Sudah lupa. Siapa yang bisa angkat tangan? Kalimat tanya itu kalimat apa? Iya, benar Mas Adi. Kalimat tanya itu kalimat yang digunakan untuk bertanya. Siapa yang masih ingat lagi? Ayo, kalimat tanya itu ada berapa? Ada berapa kemarin kalimat tanya minggu lalu? Ada 6. Ada 6. Apa aja semuanya? Mbak Nanda mau jawab? Iya, Mbak Nanda mau jawab. Apa saja Mbak Nanda? Ya, benar sekali Mbak Nanda, ternyata masih ingat kalimat tanya itu ada 6. Apa aja tadi? Siapa? Kapan? Di mana? Apa? Bagaimana? Dan mengapa? Nah, kira-kira teman-teman, dari pembelajaran minggu lalu masih ada yang belum paham tentang kalimat tanya, tentang 6 jenis kalimat tanya tadi? Masih ada? Masih ada yang bingung? Alhamdulillah, semua sudah paham. Jadi kalimat tanya itu ada 6. Tadi sudah disebutkan kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kalimat pujian. Nah anak-anak, sekarang kita akan memasuki yang kedua. Tentang apa tadi? Kalimat permohonan minta maaf. Minta maaf. Permohonan minta maaf itu tadi harus diucapkan ketika kita yang pertama apa? Melakukan kesalahan. Seperti Mas Adi tadi yang tadi pagi memecahkan piring ibu, harus segera meminta maaf. Iya benar, 100 pokoknya buat anak-anak ibu. Yang kedua,
Kita harus minta maaf apabila, ayo dibuka buku paketnya halaman 45, di situ ada. Apa yang kedua? Iya, jika kita melakukan hal-hal yang tidak sengaja, jadi kita harus meminta maaf. Nah, ada yang tahu contoh ketika kita harus meminta maaf kepada teman sekelas? Mbak Salsa mau jawab? Iya gimana? Iya, 100 buat Mbak Salsa. Jadi Mas Dani harus meminta maaf ketika mematahkan pensilnya Mbak Salsa. Benar sekali. Nah, teman-teman, ada yang tahu dengan kalau kita mengungkapkan kalimat minta maaf, kita harus dengan bahasa yang bagaimana? Kita harus dengan bahasa yang sopan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Nah, yang kedua ada yang tahu harus bagaimana lagi? Ada yang tahu? Ayo, jangan ribut, ayo. Diperhatikan, Ibu. Yang kedua, bagaimana? Apa? Ayo, siapa tadi yang bicara? Iya, Mbak Tika, bagaimana Mbak Tika? Iya, benar sekali. Harus dengan perasaan yang ikhlas. Kita meminta maaf itu harus menggunakan kata yang ikhlas. Harus terpaksa itu enggak boleh, harus dengan ikhlas. Ayo, sekarang teman-teman semua sudah tahu bagaimana itu kalimat pujian, bagaimana itu kalimat perminta maaf. Nah, itu sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika kita sudah mengungkapkan kalimat pujian itu, orang yang dapat pujian itu pasti bersemangat. Terus kalau kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf. Benar, karena untuk menghargai hak orang lain. Sekarang teman-teman ayo dilihat Mas Dani, Mas Rifki, jangan berisik, jangan bermain. Sekarang dibuka bukunya halaman 45. Di situ ada percakapan Edo dan Udin. Ayo dibaca terlebih dahulu. Nah, apakah sikap Udin dan Edo itu sudah benar? Ayo, siapa yang bisa menjawab apakah sikapnya sudah benar? Apa? Siapa? Iya, benar Mbak Rizka. Sikap Edo dan Udin sudah benar karena Edo menampar tangan Udin dengan tidak sengaja dan Edo meminta maaf. Di situ Udin juga memaafkan. Nah, sekarang penjelasan Ibu sudah jelas atau masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah jelas, sekarang silahkan berunding dengan teman-teman sebangkunya menggunakan atau membuat percakapan yang memuat kalimat pujian dan kalimat permohonan minta maaf. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan itu. Selanjutnya nanti kita akan maju ke depan membacakan hasilnya. Silahkan dikerjakan. Ayo, waktunya sudah 30 menit. Siapa yang berani maju duluan tanpa ditunjuk? 2 orang, 1 bangku. Yang mau maju duluan tanpa ditunjuk, angkat tangan. Mbak Tika sama Mbak Ani,
Iya, silahkan maju. Mbak Tika sama Mbak Ani sudah berani loh maju membacakan hasil diskusinya. Silahkan. Tepuk tangan buat Mbak Tika dan Mbak Ani. Benar sekali, 100 buat kalian. Nah teman-teman, apa yang sudah dibacakan Mbak Tika dan Mbak Ani tadi sudah menunjukkan kalimat pujian dan kalimat permintaan maaf. Nah, semua sudah paham ya? Yang sisanya yang belum maju, minggu depan maju membacakan hasil diskusinya dengan teman sebangku. Nah, sekarang karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum diakhiri, selama kita belajar tadi, apa saja yang sudah kita dapat? Yang pertama, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Mas Doni, ya bagaimana Mas Doni? 100 buat Mas Doni. Ternyata Mas Doni hari ini itu memperhatikan dengan seksama. Jadi pembelajaran hari ini itu kita membahas tentang pujian dan permintaan maaf. Kalimat pujian untuk mengapresiasi seseorang, dan kalimat permintaan maaf meminta maaf atas kesalahan kita terhadap seseorang. Kalimat permintaan maaf harus diungkapkan dengan ikhlas. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pada pertemuan selanjutnya kita masih diberi kesempatan. Sekian dari Ibu. Bila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan silahkan makan, istirahat. Yang belum sarapan silahkan sarapan. Sampai jumpa.